Pada hari ini kita akan masuk ke majelis ke-13 tentang adab membaca Al-Quran. Ini banyak ayat Al-Qurannya, sepertinya akan 2 sesi atau 3 sesi, karena waktunya sampai dengan 5:30 insyaAllah. Kita akan masuk ke paragraf kedua. Sesungguhnya Al-Quran itu yang ada di hadapan tangan-tangan kalian, yang kamu baca, yang kamu dengar, yang kamu hafal, dan yang kamu tulis itu adalah firman Allah, Rabb yang mengurus alam ini. Wa ilahil awwalina wal akhirin, Rabb Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan yang pertama dan yang terakhir. Wa huwa habluhul matin, dan Al-Quran itu merupakan tali yang kokoh, yang teguh. Wasiratuhul mustaqim, dan Al-Quran itu adalah merupakan jalan yang lurus. Wa huwa adz-dzikrul mubarak wan nurul mubin, dan Al-Quran itu adalah sebagai zikir atau peringatan yang diberkahi dan cahaya yang terang. Takallama Allah Ta'ala bihi haqiqatan, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan dengan benar alal wasfil ladzi yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, dengan cara yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alqahu ala Jibril al-Amin, dan Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan oleh malaikat yang terpercaya, yaitu Jibril, ahadil malaikatil kiramil muqarrabin, salah satu malaikat yang mulia yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fanazala bihi ala qalbi Muhammadin, lalu kemudian diturunkan ke hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk apa? Liyakuna minal munzirin, adalah untuk menjadikan peringatan bagi orang-orang yang lalai. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Wasfahullahu ta'ala bi awsafin 'azimatin litu'azzimuh, dan Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dengan sifat-sifat yang agung untuk mengagungkan, agar kamu dapat mengagungkannya dan dapat menghormatinya. Kehanap orang sesarangan ngaos Quran apa? Ayat-ayat itu pengambilan dari beberapa ayat, tetapi kaitan khusus tentang Al-Quran. Tahu segala satu tahu langsung karena ayat satu rengsetin ayat orang sami-sami padarkeun terjemahnya. Yuk sami-sami tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung ke ayat. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Kita mulai dengan ayat 185 di Al-Baqarah terkait tentang bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu, alladzi unzila fihi, yang diturunkan di dalam bulan Ramadan itu Al-Quran, adalah Al-Quran. Nanti kita akan coba gali Pak, Al-Quran itu sebetulnya di tanggal berapa turunnya? Kebanyakan tanggal 17 Pak ya. Kita akan cari kebenaran hal itu. Makanya ada pendapat-pendapat, ada yang tanggal 17, ada yang tanggal 24. Makanya kita akan hadirkan, mudah-mudahan kengeng gitu ya, literatur yang valid terkait tentang tanggal berapa Al-Quran diturunkan. Hudan, menjadi suatu fungsi bagi manusia itu adalah petunjuk. Tidaklah menjadikan Al-Quran itu diturunkan melainkan petunjuk. Kenapa? Karena manusia pada hakikatnya ingin mendapatkan petunjuk. Linnasi, kepada manusia, wa bayyinatin, dan menjadi penjelas dari petunjuk, minal huda wal furqan, dan menjadi penjelas dari pembeda antara hak dan yang batil.
Maka tujuan Al-Quran itu ketika orang mampu mendekatkan dirinya dengan Al-Quran, dengan datangnya Al-Quran kemudian disimpannya di dalam diri, maka di dalam dirinya mampu membedakan antara hak dan yang batil. Tidak mungkin kebalik Pak ya. Dia melaksanakan yang batil, meninggalkan yang hak. Justru harusnya adalah menegakkan yang hak, meninggalkan yang batil. Ayat selanjutnya Pak, langsung ke ayat. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadzikril hakim. Demikianlah, dzalika demikianlah, natluhu kami bacakan Al-Quran itu 'alaika kepadamu wahai Muhammad, minal ayati di antara sebagian ayat-ayat, wadzikril hakim dan menjadi peringatan yang penuh hikmah. Makanya Al-Quran sudah atau belum menjadi peringatan bagi kita. Kemarin ayat Al-Quran yang di Quran surat Toha apa ya? Man a'radu an dzikrillah ma'isyatan dunka. Barang siapa orang yang berpaling dari zikir dari Al-Quran, maka dia akan mendapati satu kehidupan yang sempit, susah, rupek ya. Kenapa? Karena jauh dari petunjuk. Lajeng Mbak. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Ya ayyuha, seruan yang langsung Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada siapa? Upami amanu, berarti tos dipilih ku Allah teh jalmi tapi iman. Tetapi an-nasu adalah seruan Allah Subhanahu wa taala universal kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Badai siapapun badai apapun agamanya, diserukan kepada manusia. Maka Al-Quran ini harus menjadi keyakinan bahwasanya petunjuk universal untuk seluruh manusia. Qad ja'akum, telah dan sungguh telah aku datang, sungguh telah aku sampaikan kepadamu burhanun, suatu bukti kebenaran, min rabbikum, dari Rabb kalian, wa anzalna, dan telah kami turunkan ilaikum kepada kalian nuran mubina. Al-Quran merupakan cahaya yang terang benderang. Makanya nanti ada hadis-hadis Nabi yang menjelaskan bahwasanya orang yang membaca Al-Quran akan menjadi penerang di alam kubur. Ini ayatnya, ayatnya adalah nuran mubina. Makanya nanti akan ada turunan upami ngaji tafsir jika nama ayat hadis Nabi. Tafsir Ibnu Katsir. Teras, Pak. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepadamu minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala, nurun, cahaya. Al-Quran merupakan cahaya. Wa kitabun mubin, dan kitab yang menjelaskan. Jadi kehidupan manusia dari proses penciptaan manusia, saya tenah hadis arba'in Pak. Jadi manusia itu sebelum diciptakan manusia, diciptakannya langit dan bumi, 50.000 tahun Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan, sudah merencanakan hal itu Pak. Jadi bumi langit yang hari ini menjadi ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala adalah suatu proses penciptaan yang dengan sadar, dengan tujuan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi terkadang kita tidak mengetahui hal itu. Seolah-olah Big Bang itu adalah satu teori yang dianggap bahwa itu proses penciptaan adanya langit, adanya bumi, Padahal tidak. Al-Quran sudah lebih dulu menyatakan bahwa manusia itu bahkan 50.000 tahun sebelum bumi dan langit itu diciptakan, Allah sudah menyiapkan kepada manusia 4 hal.
Apakah itu 4 hal dalam hadis arba'in? Yang pertama adalah rezekinya, kemudian hidupnya, kemudian matinya, kebahagiaannya, jodohnya. Tuh Pak, 50.000 tahun Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan. Maka dengan hadis ini seorang manusia seharusnya harus mampu menciptakan targetan kehidupannya. Jadi seorang orang tua itu tos masihan gambaran ke orang kalina. Ketika berojol teh sudah ada gambaran kehidupan, roadmap kehidupannya teh naon Pak. Walaupun secara fitrahnya kita tidak bisa memaksakan fitrah kita kepada anak, tetapi paling tidak kita berikan prosesnya. Begini ya, nanti ada sekolah SD, SMP, SMA, kuliah 1, S2, S3, kemudian nanti proses mencari pasangan, proses mencari pekerjaan. Setelah itu nanti adik akan kembali seperti fungsi ayah dan ibu. Dijelaskan gitu. Nanti dia di perjalanan akan ada 2 jalan pilihan. Jika bergaul dengan orang-orang dalam hadis tentang Al-Qur'annya, jika adik bergaul dengan orang yang penjual minyak wangi, adik akan terbawa wangi. Jika adik bergaul dengan pandai besi, maka cipratan ataupun baunya akan mengenai. Bergaul dengan orang baik akan baik, bergaul dengan orang buruk akan buruk. Nanti di situ ada konsekuensinya. Orang yang baik konsekuensinya adalah dicintai, orang yang buruk konsekuensinya akan dijauhi keberadaannya. Orang yang baik akan memberikan kenyamanan, orang yang buruk justru keberadaannya akan menjadikan malapetaka. Ketidakhadirannya orang yang baik justru akan dirindukan. Kemudian orang yang buruk, keburukannya justru akan menjadi kesenangan, kebahagiaan. Kenapa? Karena ditakutkan keburukannya. Orang yang baik dirindukan karena kebaikannya. Terus Pak, barangkali ada di pasihan roadmap seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah satu fitrah Allah kepada makhluk manusia. Allah mah tos nyiapin ke seperti itu. Kenapa kita tidak mengikuti logika Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang menjadikan bahwasanya manusia diberikan agama tetapi tak aya tertulisna tekstualna bagaimana manusia bisa mengolah akal. Dengan adanya kitab, manusia itu justru sebetulnya untuk mengolah akal. Akal manusia itu untuk dijaga. Kemarin fungsi syariat adalah menjaga akal. Menjaga akal. Jadi akal itu akan terjaga dengan baik dengan Quran. Quran teh dina hadis Utsman bin Affan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar baca Al-Qur'an, belajar menghafal Quran, belajar menggali tafsir Al-Qur'an, belajar mengamalkan Al-Qur'an, tos tiasa sadayana mengajarkan kembali kepada orang. Terus gitu, Pak. Jadi levelnya begitu. Kenapa? Karena pada saat disampaikan hadis ini, an sakieu baca jawabanna teh gitu. Ku Nabi disebarkeun. Aya nu di Tasik, aya nu di Garut, aya nu di Sukabumi, aya di Cianjur terus, Pak. Gitu. Itulah maksud kenapa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kemarin ngobrol sareng pada KM. Ini adalah guru besar Iqra. Guru besar Iqra. Yang dengan wasilahnya satu orang ini bapak-bapak bisa ngimaman. Bapak-bapak bisa kultum. Jadi jadikan tempat ini menjadi proses belajar. Proses belajar. Jika hanya bertaut pada satu orang, tidak dikembangkan ilmunya, maka tidak akan ada sahabat, tidak akan ada tabi'in, tidak akan ada tabi'in, tidak akan ada para imam hadis, tidak akan ada imam tafsir, tidak akan ada, Pak. Dugikeun ka ayeuna, dugikeun ka Syekh Al-Utsaimin. Nah, inilah yang menjadikan bagian tak ieu teh, Pak. Bakal ngocor ieu teh ka Syekh Al-Utsaimin. Buku ieu teh sok sanaos urang teu tepang pamun teu sareng Syekh Al-Utsaimin. Terus mana? Oh ya, Yahdi, mangga Pak. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Yahdi, Al-Quran itu, dengan kitab Al-Quran itu dapat memberi petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala
Jadi fa'ilah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Manittaba'a ridwanahu, kepada orang yang mengikutinya. Ridwanahu, dengan penuh keriduan dan penuh keikhlasan. Subulas salam, ke jalan keselamatan. Jalan keselamatan namanya Islam. Gitu ya. Jalan ya kendaraan Islam. Allah terus masih atau Allah sudah memberikan jalan atau ada jalan tak kendaraan teh Islam. Anu hoyong naik kendaraan mangga, berarti akan sampai pada tujuan yang selamat. Jika kendaraan ini tidak Bapak ikuti, ente naik katanya, teperyogi abdi mah angkutna katanya, maka tidak akan tahu, tidak akan sampai pada jalan tujuan kita, yaitu keselamatan. Maka Islam sebagaimana kendaraan, bukan perkara Bapak priyogi atau henteu, bukan ketika Bapak butuh atau tidak, bukan Bapak butuh untuk perjalanan jauh atau tidak, bukan. Tetapi Al-Quran harus dipakai dalam kehidupan kita. Kendaraan meraih takwa ku cariosan anu sae, itu kendaraan. Kendaraan untuk senantiasa kita meraih kebahagiaan dunia, kenikmatan dunia dengan mencari pekerjaan, kendaraan itu dipakai. Jadi kendaraan itu, Islam itu pakai Pak, di ruang keluarga, pakai di ruang pekerjaan, pakai di ruang masjid, pakai di ruang lingkungan, agar kemudian lingkungan ini menjadi dan sama-sama membuat kendaraan kita itu sampai pada tujuan. Jadi kendaraan teh sami Pak, orang teh teh sami, kendaraan teh hiji, gitu. Kendaraan Islam, kita kendaraan Islam. Teras surat Yunus 37. Ya. Wa ma kana hadzal qur'anu ay yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وما كان, dan tidak ada dan tidak mungkin hadzal Qur'anu, Qur'an ini ayyuftara, dibuat-buat min dunillah, selain Allah. Jadi tidak mungkin ada orang membuat Al-Qur'an. Bahkan di handap ada tuh Pak, kulla inni jitama'atil insu wal jinnu, paling handap pisan Al-Isra 88. Saumpamina Allah Subhanahu wa taala teh ngajantenkeun satu tantangan kepada manusia yang hari ini menganggap dirinya pintar, menganggap jin itu pintar, sok kumpulkeun gitu ya. Sungguh tidak akan mampu membuat yang serupa seperti Al-Qur'an. Walakin tasdiqu, akan tetapi Al-Quran itu adalah tasdik, membenarkan alladzi baina yadayhi, yang ada di antara kedua tangannya. Wa tafsilal kitab, Al-Quran menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. La raiba fihi, Al-Quran tidak mungkin menjadikan keraguan. Min rabbil alamin, dari Rabb yang mengurus alam. Jadi Rabb teh mengurus, menciptakan, memberikan rezeki dan mengurus. Jadi upami Rob kan aya nami Robbinya, aya nami ilah nya. Saya nu seueur mah namina Robbi sareng asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Rahman, Abdul Rahman, Rahim, Abdul Rahim, Malik, Abdul Malik, Latif, Abdul Latif, Somad, Abdul Somad. Ya. Jadi tidak ada nama ilah. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Da eta mah hiji-hijina, gitu. Makanya ayat surat 2 ayat 2, zalikal kitab la raib, inilah kitab yang tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya, hudal lil muttaqin, keraguan itu, kitab yang tidak ada keraguan itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, nanti kayak dijelaskan Pak, takwa relasi kata dengan apa? Takwa relasi kata dengan kitab, takwa relasi dengan saum, takwa relasi dengan
salat, takwa relasi dengan zakat. Eta teh diartikeun takwa teh naon gitu. Nah, oke, belajar karena pelajaran semantik Pak tina ilmu linguistik gitu. Jadi pelajaran semantik itu atau kata itu maksud takwa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala teh apa dalam kaitan tentang Quran. Dicari Pak, dicari eta teh. Pergi waktu gitu. Pergi waktu. Tetapi manusia sampai tidak akalnya sampai bisa, tetapi jarang gitu. Tapi jarang. Wih deui kumaha pamasihan Allah Subhanahu wa taala. Hiji deui Pak. Yunus 5:7. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Seruan universal yang ditujukan kepada manusia. Manusia itu asal kata dari insun, ya, insun. Asal kata dari anis, ya, anis. Anis itu dalam kamus artinya makhluk yang lembut. Jadi manusia itu sebetulnya secara mufradat arti kata kamusnya adalah makhluk yang lembut. Lawan katanya adalah jinnu, ya. Janna, jin itu adalah makhluk yang kasar, gitu. Makhluk yang kasar itu adalah dari yang dimaksud kasar itu penciptaannya seperti yang terjadi adalah timbullah makhluk yang membangkang namanya iblis, setan itu dari kalangan mana? Kalangan jin. Kalangan jin. Kemudian manusia dari kata insun adalah makhluk yang kasat mata. Dan jin adalah makhluk yang tidak kasat mata, artinya tidak terlihat. Makanya di dalam kamus ada minal jannati tamas surga, ada minal jinnati berarti jin gitu. Jadi jannah itu sebetulnya untuk versi dunia adalah tempat yang belum bisa terlihat. Belum bisa terlihat. Kemudian jin adalah makhluk yang tidak bisa terlihat. Makanya kalau ada orang yang mampu menyerupakan jin, eta atas bertentangan dengan definisi yang dimaksud. Itu. Apa yang diserukan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah sungguh telah datang kepadamu satu pelajaran dari Rabb kalian. Wa syifaun, dan Al-Qur'an itu menjadi penyembuh lima fis sudur, dari penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Apa yang di dalam hati penyakit? Sombong, riya, ujub, takabur, sum'ah. Tukarar itu teh Pak. Aya moal, aya hilang moal. Kumacarana al-imsak. Al-imsak itu apa? Kendali, mengendalikan diri. Jadi saum itu adalah untuk mengendalikan diri. Fir'aun, dia berkuasa dalam perpolitikan tetapi dia tidak mampu mengendalikan diri, hancur akhirnya. Haman adalah orang yang mempunyai suatu kehidupan yang bahagia, penuh dengan harta, tetapi dirinya tidak mampu mengendalikan dirinya terhadap harta itu, hancur. Qarun juga sama. Ya, diberikan Allah Subhanahu wa taala kelebihan dalam harta juga, tetapi dirinya tidak mampu mengendalikan dirinya, akhirnya hancur juga. Orang pintar henteu, beunghar henteu. Hese mengendalikan diri, sigana walanggung ti Firaun. Makanya inilah Pak fungsi saum. Apa? Al-imsak, menahan kan? Artinya maksudnya adalah mengendalikan diri. Mengendalikan diri dari hal-hal yang haram kan? Hal-hal yang haram. Nu halal oke dikendalikan ke orang yang saumanya. Makan minum kan hal yang halal. Halal kan? Boleh ini, boleh.
Tetapi di mana waktu Ramadan mah jadi haram, Pak. Tapi haram temporer, Pak. Waktu ya subuh dugian ka maghrib. Sakitu, Pak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.